Shalom Bapak Ibu sahabat inspirasi, saya Yakob. Sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa dulu yuk. Allah Bapa, terima kasih Tuhan karena kami boleh merenungkan jalan-jalan-Mu dalam hidup kami sehingga kami bisa menempuh jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Sehingga hidup kami tidak menjadi sia-sia, tetapi hidup kami boleh mendatangkan kerajaan Allah dan boleh menjadi berkat bagi sama kami. Terima kasih Allah Bapa, sekarang tolong kami supaya kami mengerti isi pesan-Mu yang indah hari ini Tuhan. Tolong berikan kami semua Roh Kudus, baik hamba yang bicara maupun yang mendengar, sehingga kami semua bisa memahami pesan ini sempurna seperti Allah Bapa menghendakinya. Sehingga kami tidak dikotori oleh apapun yang dari dunia ini, tetapi kami menerima firman ini murni dan tak bercacat dari Allah Bapa sendiri. Terima kasih Allah Bapa karena doa kami dikabulkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan terima kasih. Amin. Bapak Ibu, kita tahu ayat yang terkenal ini, Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, yang jadi pertanyaan besar di ayat ini adalah apa itu kebaikan? Ada orang yang mengartikan kebaikan ini sebagai kekayaan materi. Ada orang lagi yang mengartikan kebaikan ini sebagai kekayaan rohani. Berbagai macam definisi lah tentang kebaikan ini. Apa maksud Paulus dengan kebaikan di sini? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita harus paham apa maksud Paulus dengan kebaikan yang dia tuliskan di Roma 8 ayat 28 ini. Kita tahu jawabannya dari Roma 1. Waktu Paulus membuka suratnya, dia menulis begini. Roma 1 ayat 7. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Bapak Ibu, sekarang kita mengerti kebaikan apa yang hanya Tuhan yang bisa kasih ke kita, yaitu kekudusan. Hanya Allah yang bisa kasih kebaikan ini. Jadi Bapak Ibu, cuman Allah yang bisa kasih kita kekudusan. Dan ini adalah kebaikan terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita manusia. Jadi sekarang kita bisa mengerti ayat ini dengan jelas. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kekudusan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Waktu Paulus menulis kepada jemaat di Korintus, Paulus nulisnya lebih spesifik. Dari Paulus kepada gereja Tuhan di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil untuk menjadi orang-orang kudusnya. Nah, di surat kepada jemaat Korintus ini, Paulus tulis bahwa kamu itu loh sudah dikuduskan dalam Kristus Yesus. Dan kamu itu dipanggil untuk menjadi orang kudus. Jadi sekali lagi kita mengerti, kebaikan terbesar yang Allah berikan pada kita adalah kekudusan. Jadi Allah akan turut bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kita supaya kita itu jadi kudus. Kalau kita dikasih kaya lalu tidak kudus, mendingan kita nggak usah dikasih kaya, kata Allah. Kalau kita dikasih miskin, kemudian kita menjadi tidak kudus, maka kita tidak akan dikasih miskin sama Allah. Tetapi Allah akan bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kita. Kalau perlu Allah bikin kita di PHK dari kerjaan itu. Kalau perlu Allah bikin hidup kita selalu pas-pasan. Kalau perlu Allah akan memberi kita penyakit supaya kita hidupnya kudus. Allah akan bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kita supaya hidup kita kudus. Tapi Allah hanya memberikan ini kepada mereka yang mengasihi Dia, kepada mereka yang serius sama Dia. Kan kalimatnya begitu tadi ya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sekarang kita mengerti, yang paling penting bagi Allah adalah kita kudus pada akhirnya. Jadi Allah akan berjuang dengan segala cara untuk membuat kita yang mengasihi Dia bisa kudus. Nah, sekarang pertanyaan kita adalah, apa sih yang bikin kita nggak kudus? Coba kita belajar dari kasusnya Nehemia 13 ya. Kita lihat apa sih sebenarnya yang bikin mereka nggak kudus. Ini kan ceritanya begini ya.
Jadi orang-orang Israel yang pulang dari pembuangan itu kembali ke Yerusalem, lalu di bawah pimpinan Nehemia akhirnya mereka berhasil membangun bait Allah dan memulai ibadah lagi di bait Allah itu. Nah, kemudian Nehemia 13 ayat 1-3 mencatat hal ini. Pada masa itu, bagian-bagian kitab Musa dibacakan dengan didengar rakyat. Tertulis dalam kitab itu bahwa orang Amon dan orang Moab tidak boleh masuk jemaah Allah untuk selamanya. Karena mereka tidak menyongsong Israel waktu keluar dari Mesir itu dengan roti dan air. Malah mereka mengupah Bileam melawan orang Israel supaya dikutukinya. Ketika mereka mendengar pembacaan Taurat itu, maka mereka menyingkirkan, bahasa Inggrisnya remove, maka mereka menyingkirkan semua peranakan Israel. Apa itu peranakan? Maksudnya anak dari hasil kawin campuran. Yang mungkin bapaknya Israel, mamanya Moab gitu ya. Atau mamanya Amon, bapaknya Israel. Pokoknya kawin campuran itu semua peranakannya disingkirin. Pertanyaannya adalah, mengapa orang Israel di pembuangan itu menikahi perempuan Amon dan perempuan Moab? Padahal mereka tahu bahwa Musa melarang hal itu. Menurut Bapak Ibu, mengapa mereka melakukan kawin campuran itu di pembuangan? Padahal sudah jelas kitab Taurat melarang hal itu. Iya betul Bapak Ibu. Mereka bisa menikah dengan orang Amon dan orang Moab karena emosi. Jadi mungkin selama di pembuangan mereka lihat, aduh itu cewek cakep ya. Aduh tapi dia orang Moab gimana ya. Tetapi karena cinta, bucin, budak cinta, maka kemudian mereka menikah juga dengan orang Amon dan orang Moab di pembuangan itu. Jadi sebenarnya orang Israel tuh tahu bagaimana caranya hidup kudus. Tapi mereka melanggar kekudusan itu karena mereka bucin, budak cinta. Jadi yang menyebabkan mereka melanggar peraturan itu adalah karena mereka ikutin emosinya. Bukan ikutin pikirannya, tapi ikutin emosinya. Minggu lalu Tuhan memberi saya kesempatan retret bersama teman-teman pemuda di tempat pelayanan saya. Dan di tempat retret itu di Pulau Tidung itu ada jembatan cinta namanya. Dan orang bisa lompat di jembatan itu. Ya cukup tinggi juga sih, lompatnya langsung ke laut gitu ya. Dan waktu lompat itu ya, ada satu orang tuh ya, yang sebenarnya jago berenang, tapi dia nggak berani lompat. Dia udah lihat, dia pikirin, akhirnya dia nggak jadi lompat. Tapi dia mikirnya cukup lama. Terus kemudian waktu ditanya sama dia bilang begini, sebenarnya gue tahu sih, kalau gue lompat ya nggak akan terjadi apa-apa sih, karena lautnya dalam, gue juga nggak akan luka, nggak akan apa-apa. Tapi hati gue takut, jadi gue nggak mau lompat. Nah ini contohnya Bapak Ibu. Jadi walaupun pikirannya udah bilang nggak kenapa-napa, lompat-lompat aja sih gitu ya. Tapi hatinya takut, emosinya takut. Jadi dia kemudian mengambil tindakan tidak mau lompat. Padahal dia sangat ingin lompat. Nah Bapak Ibu, disinilah kita melihat bagaimana emosi itu membuat pikiran jadi ngaco. Contoh paling gampangnya adalah Simpson. Dia nggak boleh kena anggur, dia nggak boleh campur sama orang Filistin, dia nggak boleh potong rambut. Tapi dia melanggar kekudusannya itu karena dia jatuh cinta pada perempuan Filistin itu. Jadi kita itu bisa sekali melanggar kekudusan karena emosi. Nah pertanyaannya sekarang adalah mengapa kita bisa diatur oleh emosi dan bukan diatur oleh pikiran? Jawabannya ada di buah pengetahuan baik dan jahat itu. Waktu Adam dan Hawa mengambil buah itu dan memakannya, maka yang pertama kali muncul dalam diri Adam dan Hawa adalah self-conscious. Kesadaran diri yang meningkat, kesadaran diri yang lebay. Maka kemudian Adam dan Hawa sadar mereka telanjang. Kesadaran dirinya meningkat. Padahal sebelumnya juga mereka tahu mereka telanjang. Tapi kali ini emosinya main. Kesadaran dirinya meningkat. Sejak itu manusia jadi lebay sama emosinya. Manusia jadi lebay sama kesadaran dirinya. Jadi sejak itu manusia jadi lebay, berlebihan soal kesadaran dirinya. Misalnya begini, ambil kerjaan ini apa ambil kerjaan itu ya? Yang baik buat saya apa ya? Kalau kerjaan itu diambil gajinya gede tapi tempatnya jauh, capek di jalan. Tapi kalau ambil kerjaan ini memang gajinya kecil tapi tempatnya deket, nggak buang waktu. Jadi pertanyaannya adalah selalu buat saya apa? Buat saya apa? Karena kesadarannya meningkat. Banyak orang sekarang pindah-pindah kerja. Kalau ditanya kenapa sih lu pindah kerja? Ya suasananya kurang enak buat saya. Buat saya. Padahal itu jelas salah. Mestinya kan pertanyaan kita gini. Tuhan sebenarnya kamu mau saya kerja di tempat yang jauh itu apa yang dekat ini? Mestinya begitu dong pikirannya.
Kita tanya Tuhan, terus kita lihat Tuhan maunya apa, lalu kita jalanin. Tetapi ini enggak loh. Ini karena udah ada kesadaran diri yang meningkat, maka yang kita tanya adalah mana yang baik buat saya, mana yang baik buat saya, yang kerjanya dekat apa yang kerjanya jauh. Allah maunya kita itu kudus, dan Allah akan mengusahakan segala sesuatunya supaya kita itu kudus. Lalu mengapa kita suka tidak mau kudus? Karena kita sadar dirinya berlebihan. Jadi ini jadi konflik. Allah maunya kita kerja di tempat itu, tetapi kesadaran diri kita maunya kita kerja di tempat ini. Maka kemudian sulit sekali untuk menjadi kudus. Kemudian Allah akan campur tangan kepada mereka yang mengasihi Dia. Jadi kalau orang itu mengasihi Dia, Allah akan campur tangan dan mengatur segala sesuatunya untuk mendatangkan kekudusan pada orang yang mengasihi Dia itu. Nah, sekarang pertanyaan kita adalah, bagaimana kalau emosinya manusia dicabut? Sudah jelas lebih mudah bagi dia untuk kudus. Tetapi ada juga ruginya. Allah memberikan kita emosi itu untuk kepentingan berelasi. Untuk kepentingan memenuhi hukumnya yang pertama dan yang kedua. Untuk mengasihi. Jadi emosi diperlukan supaya kita bisa mengasihi. Jadi emosi sebenarnya itu tidak boleh dibuang juga sama sekali. Harus ada emosinya. Kalau enggak, dia nanti kayak robot ya. Cuman pikiran doang. Lalu bagaimana caranya menangani emosi ini? Filipi 2 menjawabnya. Dalam hidup bersama, hendaklah kamu memiliki pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus Yesus. Jadi Paulus itu berpesan bahwa pikiran dan perasaan itu nggak salah. Tetapi supaya perasaan dan emosi kamu tidak bertentangan dengan keinginan Allah, maka sebaiknya kamu memiliki pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus Yesus. Jadi pikiran dan perasaan kita ini harus sama seperti pikiran dan perasaan Kristus Yesus. Sehingga kebaikan itu, kekudusan itu bisa kita terima. Mari kita ingat mulai sekarang. Emosi sangat berbahaya kalau tidak dikendalikan. Bagaimana cara mengendalikannya? Milikilah pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus Yesus. Kalau kita memiliki pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus Yesus, maka kita tidak mungkin melanggar kekudusan itu. Kalau kita memiliki pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus Yesus, maka kita lebih mudah mewujudkan impian Allah Bapa di kita, yaitu kita jadi anaknya yang kudus. Belum lama ini ada satu anak muda datang ke saya dan dia menceritakan dilemanya. Dia itu dilema apakah dia bekerja di Indonesia atau bekerja di luar negeri. Terus waktu saya tanya, kenapa sih kamu ke luar negerinya pilihnya negaranya itu? Dia bilang ada 2 alasan kok Yakob. Alasan yang pertama adalah karena mantan saya ada di kota itu, di luar negeri itu. Jadi rupanya dia itu baru putus sama pacarnya ini dan masih broken heart ya. Masih hancur hatinya. Jadi dia pengen sekali kerja di tempat itu dan berharap siapa tahu saya bisa rujuk lagi sama pacarnya. Nah, dia melupakan satu hal yang paling penting. Bahwa seharusnya dia tanya Tuhan sebelum dia memutuskan. Kalau Tuhan bilang sebaiknya di Indonesia, ya di Indonesia. Tapi kalau anak muda ini dikuasai oleh emosinya, maka walaupun Tuhan bilang lebih baik di Indonesia, dia tetap akan berangkat loh ke luar negeri. Karena dia dikuasai oleh emosinya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat betapa emosi itu bisa merusak rencana Allah dalam hidup kita. Jadi ini bukan masalah cuman kekudusan nih. Masalahnya adalah rencana Allah dalam hidup kita tuh bisa rusak semuanya karena kita ngikutin emosi bukan mengikuti kehendak Allah. Maka perintah Filipi 2 ini bagus banget. Hendaklah kamu memiliki pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus Yesus. Sehingga rencana Allah itu bisa terlaksana sepenuhnya atas kamu. Sehingga kamu tuh bisa jaga kekudusanmu di depan Allah. Jadi mulai sekarang kita serahkan pikiran dan emosi kita kepada Tuhan. Dan minta Tuhan memberikan pikiran dan perasaan Kristus Yesus kepada kita. Sebelum melakukan apapun juga, tanya sama Tuhan. Jadi kita tidak salah langkah. Pikiran kita dan perasaan kita selaras dengan Tuhan. Sehingga rencana Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Sehingga kekudusan kita juga bisa sempurna satu ketika kelak. Mari kita berdoa. Bapak yang surga, terima kasih Tuhan karena kami hari ini belajar tentang bagaimana emosi itu bisa merusak semua rencana Allah. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami diberikan emosi.
Sekarang kami serahkan emosi dan pikiran kami kepadamu Allah Bapa, dan kami minta tolong supaya Allah Bapa memberikan kami pikiran dan perasaan Kristus. Sehingga kami bisa mewujudkan impian-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami bisa mendatangkan kerajaan Allah di dunia ini. Dan kami sendiri bisa kudus dan bersama-sama Engkau kelak. Terima kasih Allah Bapa untuk pesan yang indah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat firman ini. Amin. Bapak Ibu, selamat memiliki pikiran dan perasaan yang sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Pasti hidup kita tidak sia-sia di dunia ini. Amin.